Puji Tuhan, selamat pagi. Kita ketemu kembali, itu kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Di tempat kudus-Mu Tuhan.
Kami boleh lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Allah Roh Kudus menaungi kami. Allah Roh Kudus menjamah kami semua. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga kami dapat menikmati pujian kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau yang mengawali dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau sendiri yang beracara ya Tuhan. Sembunyikanlah kami di belakang salib-Mu. Sembunyikanlah Tuhan hamba-Mu yang akan berbicara di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga kami semua beroleh kemenangan demi kemenangan. Dan sukacita itu boleh ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Haleluya. Kemuliaan
sedang memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhanlah yang patut kita puji, hanya Tuhanlah yang patut kita tinggikan, karena kita memperoleh kekuatan hanya daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memberi hati kita, memberi pikiran kita, untuk kita benar-benar menyiapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya. Kuatkanlah hatimu. Haleluya. Lewati setiap persoalan, Terima kasih. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Terima kasih. Jangan seperti harapannya. Terima kasih. Kuatkanlah hatiku, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia akan tinggalkanku. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia akan tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia akan tinggalkanku. Percayalah, Dia akan tinggalkanku. Haleluya, puji Tuhan. Kita mengaminkan pujian ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi keadaan apapun pada saat-saat ini. Mari kita mau mengandalkan Tuhan. Dialah yang menjadi perisai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami telah memuliakan nama Engkau. Mari Kau berbicara Tuhan lewat hamba-Mu yang
memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan kehidupan kita. Kita rindu agar Tuhan berfirman kepada kita melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan dengan judul Berdoa Lagi. Kenapa judulnya Berdoa Lagi? Karena berulang kali kita diingatkan untuk kita tetap berdoa. Dan ingat, ketika Yesus bicara mengenai rumah Tuhan, rumah itu adalah rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita buka dalam Injil Lukas pasal 11. Lukas pasal 11, di situ perikopnya hal berdoa. Kita baca dulu di ayat ke-8 mulai. Lukas 11 ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Puji Tuhan. Amin. Saudara bisa lihat jelas sekali kisah ini, perikop ini menekankan tentang doa. Dan di ayat 1 jelas sekali sudah diteladankan oleh Yesus. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Dan waktu dia berhenti berdoa, maka ditanyalah oleh murid. Murid minta, ajar mereka supaya bisa berdoa sebagaimana murid-murid dari Yohanes Pembaptis juga berdoa. Ada 3 hal yang penting dalam perikop ini, yaitu mengajar kepada kita bahwa memang kita perlu berdoa. Sebagaimana murid-murid minta diajarkan, sebagaimana Yesus sendiri memberikan teladan, dia juga berdoa. Yang pertama, perlu berdoa. Kita juga perlu berdoa. Yang kedua, doa itu akan menghasilkan jawaban. Itu yang perlu kita pegang teguh. Doa itu pasti dijawab. Lalu yang ketiga, sang penjawab doa kita yang mengabulkan tentu Tuhan atau Bapa kita yang di sorga. Sebagaimana beberapa minggu lalu ya, kita bisa memanggil dia Bapa karena kita sudah dibenarkan. Kemudian kita diangkat menjadi anaknya. Mari kita lihat bagian pertama. Perlu berdoa. Murid-murid minta diajar berdoa. Kita juga yang membaca firman Tuhan, kita perlu berdoa. Sebagaimana Yesus teladankan berdoa. Dan bagaimana kita berdoa? Saudara lihat, waktu murid-murid tanya, Yesus mengajarkan doa yang dikenal dengan doa Bapa kami. Ada gereja-gereja yang memang dalam liturginya menyampaikan doa Bapa kami. Tentu itu baik juga. Tapi ada juga yang tidak. Mereka hanya mengambil makna-maknanya, inti-inti dari itu. Jadi tidak terlalu dipermasalahkan juga. Dalam doa Bapa kami ini, saudara lihat, inti-intinya itu adalah bagaimana dalam doa itu kita diajar untuk memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Doa-doa yang kita mau naikkan harus diwarnai dengan memuliakan Tuhan. Lalu juga doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dalam doa itu, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bukankah kalau sistem kerajaan, minta kerajaan Tuhan datang, namanya kerajaan yang dipimpin oleh raja, rakyat itu benar-benar harus melaksanakan perintah rajanya. Kalau berdoa Tuhan datang kerajaanmu, maka otomatis konsekuensinya harus melakukan perintah raja sesuai dengan kehendak raja. Ya sebab itu di Matius juga lebih jelas lagi, lebih detail di Injil Matius, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu.
Kalau kita mau naikkan doa, itu mesti sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai Raja kita. Lalu juga ketika kita bermohon, lihat ada 2 permohonan, bahkan 3. Permohonan pertama adalah soal kebutuhan hidup, agar dicukupi. Di situ bukan dilimpahkan macam-macam sudah, tapi berkecukupan. Lalu dalam doa permohonan kita minta untuk Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, sebab itu kita tidak bisa menerima begitu saja karena kita sudah ditebus, kemudian kita tidak perlu lagi minta pengampunan dosa. Itu tentu salah. Di sini saja Yesus ajarkan doa itu, dan ampunilah kami dalam permohonan doa. Ya, karena kita terus masih disempurnakan. Kita menyadari masih ada kekurangan. Murid-murid juga kita tahu sekali, mereka banyak kekurangan. Permohonannya kebutuhan hidup yang cukup, diampuni dari dosa, lalu juga jangan bawa ke dalam pencobaan. Permohonan yang kita perlu sampaikan. Karena memang roh itu penurut tapi daging lemah. Jadi kita perlu berdoa, Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lalu juga dalam doa itu, lihat tadi permohonan ampunilah dosa kami. Lalu sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Saudara, ini poin yang cukup penting juga. Berapa banyak kali kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk menolong kita melepaskan dari segala masalah. Tapi kita lupa satu hal. Yesus ajarkan berdoa, memohon, tapi juga dengan mengampuni orang lain. Memang tidak mudah, tapi itulah yang Yesus inginkan. Kalau saudara orang-orang yang berdoa, mengerti pentingnya doa, mengerti bahwa kita ini adalah rumah doa, maka itu harus sejajar dengan sama dengan saudara harus begitu juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Puji Tuhan. Itu inti-inti pokok dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Tadi ya, kita memuliakan Tuhan, lalu doa itu memang harus sesuai kehendak Tuhan. Permohonan kita yang terutama kebutuhan hidup kita tercukupi, lalu Tuhan ampuni dari dosa, dan kemudian jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan dari yang jahat di Injil Matius. Poin yang penting juga harus disertai dengan kita mengampuni kesalahan orang lain. Seberat apapun orang itu bersalah kepada kita, sesakit hati apapun, sebagaimana beratnya rasa sakit hati kita kepada orang lain, tetap kita harus mengampuni orang lain itu. Lalu kemudian bagian berikutnya dalam kita perlu berdoa, murid-murid perlu berdoa, Yesus juga bentangkan perumpamaan ini. Perumpamaan yang tentu memudahkan murid-murid untuk mengerti. Dalam perumpamaan ini, di ayat 5-7, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya, dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ayat 7, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Saudara lihat latar belakang perumpamaan ini. Kenapa sampai seorang sahabat ini datang kepada sahabatnya yang lain, memohon untuk dipinjamkan sesuatu. Ini juga bisa menjadi landasan kita dalam perumpamaan yang Yesus bilang, untuk bagaimana sih kita tuh berdoa sebenarnya kepada Bapa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam perumpamaan ini kita lihat sekali bahwa latar belakang ketika seorang ini memohon kepada sahabatnya yang lain adalah karena ada seorang sahabatnya yang dalam perjalanan itu datang ke rumahnya pada tengah malam. Ya tidak ditulis sih, yang jelas si sahabatnya itu datang singgah dalam perjalanan.
Nah, makanya waktu tengah malam itu, si orang ini kemudian datang kepada sahabatnya yang lain. Sebab sahabatnya ini datang ke rumahnya. Dan orang ini, dia tidak punya persediaan. Karena pada waktu itu tengah malam, lalu dia datang ke rumah sahabatnya yang lain. Dan minta meminjamkan 3 roti untuk dihidangkan. Saudara lihat, kita belajar dari perumpamaan ini, rupanya yang mendasari, melatar belakangi adanya permohonan dari seseorang ini adalah karena kebutuhan dia untuk melayani orang lain, sahabatnya yang datang mampir dalam perjalanan yang dilakukan oleh sahabat itu. Bukan apa yang menjadi dia mau, lalu dia datang kepada sahabatnya itu, minta dipinjamkan 3 roti, karena dia lapar, enggak. Tapi karena ada sahabatnya yang datang. Perhatikan itu. Dan itu tengah malam dia datang kepada sahabatnya yang lain untuk dipinjamkan roti. Saudara, tengah malam itu berapa kali bicara soal memang keadaan-keadaan yang tidak siap, tidak diduga-duga. Seperti misalnya dalam Injil Lukas pasal 12, saudara lihat pasal 12-nya, bagaimana di ayat mulai ayat 35 itu kewaspadaan. Di ayat 38, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari. Lalu disambung ayat 39, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi kalau bicara tentang waktu tengah malam itu memang yang sebenarnya manusia itu tidak siap. Ya sebagaimana orang ini, ketika sahabatnya mampir dari perjalanan, rupanya dia tidak mempersiapkan apa-apa. Makanya tengah malam itu dia datang ke sahabatnya yang lain untuk dipinjamkan 3 roti. Waktu tengah malam, waktu yang tidak diduga, waktu yang tidak ideal, waktu yang orang biasanya tidak mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi dalam perumpamaan ini, di situasi seperti ini, orang ini memohon kepada sahabatnya supaya dia bisa mencukupi kebutuhan dari sahabatnya yang datang. Saudara, bukankah kita jemaat juga kita mengalami seperti ini ya? Bahkan secara kolektif, secara umum, ketika pandemi ini datang, itu tidak bisa diduga-duga. Bahkan dampaknya kemudian, penularannya. Seperti sekarang di Jakarta, kembali harus PSBB diberlakukan ketat lagi. Tidak siap. Tidak diduga. Tapi dalam kondisi seperti ini, saudara, kita diajar. Bagaimana kita berdoanya sih? Apakah ya karena memang pandemi ini kita membutuhkan, betul kita membutuhkan, tapi lihat dalam doa ini, rupanya kebutuhan dari si orang ini adalah untuk melayani sahabatnya yang mampir dalam perjalanan. Mari dalam perumpamaan ini kita diajar. Kalau kita berdoa, saudara, yang kita minta mohonkan juga untuk keperluan orang-orang lain. Saya kira kita juga berdoa sekarang, begitu ya, dalam doa kita Zoom, kita bersyafaat, kita berdoa. Bukan saja untuk kepentingan kita, tapi kepentingan orang lain, bangsa kita, rakyat. Juga kolektif, kita nanti bisa ibadah komunal di tempat yang kita inginkan. Yang menurut kita lebih pas, lebih ideal. Doa permohonan yang lahir untuk kepentingan orang lain juga, bukan untuk kepentingan kita saja. Walaupun itu benar, karena Yesus ajarkan doa untuk kebutuhan kita. Tapi lihat landasan
dalam perumpamaan ini orang berdoa adalah untuk kebutuhan orang lain. Dan selalu kita diingatkan saudara, kalau Tuhan menciptakan kita, Tuhan menyelamatkan kita khususnya, adalah untuk kita kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Jadi sebenarnya betul, semuanya saling berhubungan. Ketika kita membutuhkan sesuatu, apa yang kita dapatkan dari Tuhan kemudian, itu selalu saudara harus pikirkan orang lain juga. Dan itu kami juga suami istri selalu doakan gumulkan. Ketika ada berkat dari Tuhan, khususnya bicara tentang hal materi, uang, selalu itu yang kami bergumulkan. Ini kita mau bagi kemana ini? Sebab ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, itu pasti ada hubungannya juga untuk orang lain. Kalau kita orang percaya harus sudah seperti itu. Mindset kita harus seperti itu. Bukan hanya keuntungan pribadi kita, keluarga, tapi orang lain juga yang membutuhkan. Puji Tuhan. Kita diajar dalam perumpamaan ini. Ayo, apa sih landasan kita memohon kepada Tuhan, kepada Bapa? Mari kiranya landasan kita memohon kepada Tuhan. Karena kita mau kehidupan kita juga bisa membagikan sesuatu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya sedikit di luar konteks berdoa ya, saya bersyukur saya lihat di organisasi kita Majelis Daerah Jawa Barat ini, di luar soal doa, ada ketika kehilangan, saudara, dalam satu acara Mukerda, rupanya hamba Tuhan, khususnya pengurus Majelis Daerah ini kehilangan handphone. Apa yang terjadi? Lewat ketua inisiatif, saudara, kumpulkan uang di grup untuk hamba Tuhan ini bisa mendapatkan handphone yang baru. Ada kepedulian atas kebutuhan orang lain yang kehilangan. Wah, dan begitulah namanya hamba Tuhan ya. Betul-betul saling membantu. Lalu dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan juga kita lihat sikap. Jadi tadi yang pertama dalam perumpamaan itu bagaimana landasan latar belakang dia dalam kondisi yang tidak siap tengah malam, yang tidak diduga, tapi dia mau melayani orang lain, memuaskan kebutuhan orang lain juga. Itu yang kita harus pelajari. Kita juga walaupun keadaan kita saat-saat ini, keadaan seperti tengah malam, tidak bisa diprediksi ke depan. Tapi mari tetap kita mau membantu orang-orang lain. Ketika kita berdoa, kita sudah tahu bahwa tujuan kita berdoa juga untuk kepentingan orang lain juga. Kemudian sikap yang kita akan lihat dalam perumpamaan ini. Sikap ketika orang itu datang, dikatakan di ayat 8-nya. Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Orang yang memohon itu, minta dipinjamkan 3 roti itu, dia datang dicatat dengan sikap yang tidak malu. Kalau saudara lihat di Injil Lukas pasal 18, itu hakim yang lalim, seorang perempuan itu yang datang berulang kali untuk dibenarkan perkaranya. Jadi bisa di-compare ke situ, yang terus datang. Ini tidak tahu malu. Sikapnya yang tidak tahu malu, atau Lukas pasal 18, tidak jemu-jemu datang. Kata tidak malu ini, saudara, dalam bahasa Yunani adalah anaidea. Anaidea ini dalam satu kamus word studi kata dari Helps, itu diartikan gini. Maksudnya, kenapa sih orang ini dikatakan tidak malu? Tidak malu di sini adalah saat ia memohon, atau dalam konteks ini berdoa, ia dipimpin oleh iman yang tidak dapat dihentikan oleh ketakutan manusiawi. Jadi dia memohon ini tidak ada orang yang bisa memberhentikan dia. Dan dia juga tidak takut untuk diberhentikan orang lain. Nah, yang dimaksud oleh ketakutan manusiawinya begini. Seperti ketika orang menuduhnya berlebihan atau ekstrim. Ketika orang itu dituduh, waduh doanya berlebih-lebihan lah. Kenapa berdoa terus seperti itu, ekstrim? Atau tidak malunya ini juga berhubungan dengan untuk rencana Tuhan. Selalu kalau kita lihat rencana Tuhan, ya itu ya, tadi pada awal-awal
itu ada hubungannya dengan orang lain juga. Jadi tidak malu ini dia meminta adalah sikap memohon yang terus-menerus dilakukan tanpa ia khawatir ketika ada orang menganggap itu ekstrim, aduh itu radikal, itu betul berlebihan. Tidak, tapi dia terus meminta, memohon. Kenapa? Tadi latar belakangnya ada untuk kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Tadi juga ya untuk kepentingan melaksanakan rencana Tuhan. Sebenarnya kita juga kadang dipikir seperti itu. Ada orang, aduh ini dia ekstrim banget ya doanya. Ini doa, aduh kok aneh-aneh begini. Bahkan sepertinya seperti ya saudara ingat ya waktu Hana berdoa, Imam Eli kirain ini orang ini sepertinya mabuk. Ditanya, apa kamu mabuk? Itu yang terjadi. Ada orang katakan, ini ngapain sih doa semalaman, ekstrim banget. Kan Tuhan sudah tahu, cukuplah doa tak bertele-tele. Tapi saudara lihat yang sikap tidak malu ini, ternyata diterjemahkan seperti itu. Dia tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh orang. Dia tidak takut dinilai ekstrim atau berlebihan oleh orang. Yang penting dia boleh mendapatkan apa yang dia mohonkan, dia butuhkan demi juga kepentingan orang lain. Puji Tuhan. Ingat baik-baik jemaat Tuhan. Demi kepentingan orang lain. Rela menjadi ekstrim seperti itu. Lalu bagian kedua, itu bagian pertama, bagaimana kita diajar berdoa. Doa Bapa kami, inti-intinya kemudian tadi, sikap dalam doa. Bahkan keadaan, latar belakang yang mendasari kenapa kita memohon. Dan yang kedua adalah bahwa doa itu pasti dijawab. Tadi ayat 8 udah kita baca, kemudian ayat 9 juga dalam pembacaan awal, ayat 9 dan 10. Jelas sekali saudara bisa temukan, dan ayat selanjutnya, bagaimana Bapa itu akan memberikan yang kita perlu. Dalam surat 1 Yohanes pasal 5, saudara lihat hubungannya dengan bagian pertama doa Bapa kami. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya, menurut rencananya Tuhan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau minta sesuai kehendaknya. Jadi Tuhan itu menjawab doa. Sama dalam perumpamaan dan apa yang Yesus ajarkan. Terlebih khusus di sini Injil Lukas memang dia menekankan soal Roh Kudus. Makanya di Kisah Para Rasul juga kan Roh Kudus penulisnya sama Lukas. Hubungannya juga dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah. Kalau dijelaskan di Roma bukanlah soal makanan minuman, tapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Makanya bagian kita tuh sekarang bisa mencicipi kerajaan Allah adalah ketika hadirnya Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera, sukacita, menuntun kebenaran dan memberikan kita kuasa itu. Itu kita sudah menikmati sebenarnya kerajaan Allah di masa kita saat ini. Dari ayat-ayat di Lukas pasal 11 dan tadi 1 Yohanes, itu lihat, minta maka diberikan, cari maka kamu mendapat, ketok maka pintu dibukakan. Yang menarik memang ada kalimat aktif dan pasif. Minta itu kemudian pasif diberikan kepadamu. Ada orang atau pihak lain yang berikan. Bukan kita yang memaksa atau kita mengambil, enggak, tapi diberikan. Cari kamu dapat, terus kentoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi bukan kita yang membuka pintu, tapi kamu dibukakan pintu itu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan.
Jadi menarik sekali bagaimana ketika kita memohon, maka pribadi itu akan membukakan kita pintu. Memohon, maka pribadi itu akan memberikan kepada kita. Doa itu pasti ada jawabannya, saudara. Terus imani. Bahkan dalam terjemahan lain, di ayat 8 itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Dalam English Standard Version, apa yang diperlukannya itu whatever he needs. Apapun samanya, apapun yang dia butuhkan. Lalu King James, as many as he need. Sebanyak yang ia perlukan. Ketika permohonan itu datang, karena memikirkan kepentingan orang lain juga. Saudara lihat, maka sebanyak mungkin yang dibutuhkan, itu akan disediakan, dibukakan, akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita balik lagi tadi perumpamaan itu ya, tengah malam, ngapain sih orang ini kemudian harus pergi ke tempat orang sahabatnya yang lain? Capek-capek. Kenapa enggak? Ya udah tunggu dulu aja. Tapi karena dia mau melayani orang yang datang ke rumahnya itu sampai dia di waktu tengah malam. Ini menjadi tantangan buat kita jemaat Tuhan. Kita ada di kondisi seperti itu. Semua serba tidak diduga. Ekonomi bisa naik turun. Tapi tetap firman Tuhan yang kekal tidak berubah. Kehendak Tuhan. Bahwa kita ini harus melayani orang lain itu harus tetap terjadi dalam hidup kita. Itulah rencana Tuhan. Puji Tuhan. Dan Tuhan meyakinkan kepada kita, Yesus meyakinkan bahwa doa itu pasti dijawab. Sebanyak yang kita butuhkan, saudara bayangkan. Apapun yang kita butuhkan. Puji Tuhan. Dan bagian ketiga, bagian yang terakhir, tentu pribadi yang mengabulkan doa adalah Bapa di sorga. Dia akan memberikan kepada kita sebagaimana di 1 Yohanes pasal 5 juga. Kata minta, cari, ketok, itu bukan berarti begini. Kita minta, lalu kita juga mengupayakan sesuatu. Memang itu tidak salah, tetapi di konteks ini, di perikop ini, bagaimana saudara lihat dari perumpamaan, jelas sekali Yesus sedang mengarahkan kepada murid-murid bahwa ketika mereka minta, ketika mereka cari, ketika mereka ketok, maka kepada mereka diberikan, mendapat, dan dibukakan itu oleh pribadi yang sama. Sebagaimana perumpamaan ketika seorang sahabat ini datang kepada sahabat yang lainnya itu. Apa yang dia butuhkan, diharapkan disediakan oleh sahabat yang lain itu. Bukan dari pihak lain lagi. Tadi sama saudara. Konsep ini minta, cari, dan ketok. Itu benar-benar tertuju kepada Bapa. Bukan berarti kita tidak berusaha, enggak. Tetap kita berusaha, tetapi dalam konteks ini kita benar-benar diarahkan waktu kita berdoa, kita minta kepada Bapa. Waktu kita mencari Tuhan juga. Ada banyak ayat, carilah aku. Carilah Tuhan. Lalu waktu kita mengetok juga pintu akan dibukakan. Itu kita mengetok juga kepada Tuhan sebagai pribadi sahabat yang tadi itu. Yang kepadanya kita berharap diberikan. Kalau bicara soal mengetok, ya sama. Di Lukas pasal 12 juga tadi ada. Bagaimana pernikahan itu. Ketok di ayat 36. Cuma bedanya, ini kita yang datang mengetok. Atau di Wahyu juga. Kalau kali ini, kita, maksud saya, kalau yang di Wahyu, Tuhan yang mengetok. Nah kalau di Lukas pasal 11, kita yang mengetok. Sekarang Lukas 12 ayat 36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan,
supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Ini sama seperti di Wahyu. Ketika tuannya itu datang yang mengetok pintu. Tapi kalau di Lukas pasal 11, kita yang mengetok pintu. Tapi inti dari mengetok pintu baik di Lukas 12, Lukas 11, dan di Wahyu, saudara lihat ketika pintu dibukakan, maka yang terjadi adalah kita akan masuk dalam pelayanan bersama dengan tuannya. Berbahagia mereka masuk dalam perjamuan di Wahyu. Jadi selalu melibatkan adanya kita dengan Bapa, kita dengan Tuhan. Makan sehidangan dengan Tuhan. Begitulah kehidupan dalam doa. Seharusnya doa itu juga menjadi hubungan yang sangat intim, bukan hanya berdoa meminta memohon sesuatu, enggak. Tapi mengetok pintu-pintu dibukakan, adanya pihak yang masuk dan kemudian ada perjamuan. Ada hidangan yang disediakan. Ada perayaan di situ. Justru doa membawa kita juga semakin melekat dengan Tuhan. Sebab itu jemaat Tuhan, mari kita bersyukur. Kalau secara jumlah ya, kita sebelumnya jumlah ibadah atau doa, kita di hari Rabu, tengah minggu, lalu Jumat. Tapi kali ini kita bisa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita berdoa bersama-sama dalam Zoom. Dan kiranya lewat pembelajaran kita kembali diingatkan itu. Waktu kita berdoa, kita benar-benar bukan hanya karena kita membutuhkan sesuatu, tapi memang kebutuhan kita juga untuk orang lain. Dan juga kita selalu dalam doa ini kita diingatkan bahwa kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mengetok pintu. Dan pintu itu akan dibukakan. Tuhan akan masuk bersama kita sehidangan lagi dengan kita. Puji Tuhan. Kita semakin intim dengan Tuhan. Walaupun ya kita kan ada beberapa orang yang tapi bukan itu yang kita perhatikan. Kita dikondisikan supaya kita bisa bersama-sama berdoa. Mungkin saja selama ini saudara bersama istri atau suami tidak pernah berdoa yang ya sekaligus baca, lalu kita berdoa syafaat, menyembah Tuhan sampai kurun waktu kurang lebih 1 jam. Barangkali kita hanya sebelumnya ya doa mau tidur. Tapi kali ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan durasi yang bisa lebih lama. Dan mari kita manfaatkan. Sebagaimana firman yang kita baca, kita pelajari. Ketika kita berdoa itu, ingat baik-baik supaya saudara nggak tergantung ini orang lain, atau kita aduh ini doa yang si ini kok doanya lama lah, atau ini gimana sih ini bacanya, atau ini sinyalnya terganggu. Kita tidak terganggu dengan itu semua. Tapi yang menjadi landasan kita berdoa dalam pertemuan Zoom itu juga karena kita mau sehidangan dengan Tuhan. Mengetok pintu Tuhan. Berdoa menikmati hadirat Tuhan. Berdoa. Kembali puji Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. 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 Engkau tahu Tuhan hati kami. Engkau tahu kehidupan kami. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedang
hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Yesus. Kami percaya saat kami berdoa, kami menyembah Tuhan, pintu-pintu Engkau bukakan Tuhan. Kami mencari, kami akan mendapat. Kami minta, kami akan memperoleh. Kami akan menemukan semua di dalam Engkau Yesus Kristus yang memelihara kami. Terima kasih. Tanamkan firman ini dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak jemu-jemunya, tidak putus-putusnya untuk tetap berdoa sebagai rumah Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan. Dan bukan hanya karena kebutuhan kami, tapi karena kami juga mau melayani orang-orang lain sebagaimana Yesus inginkan. Menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus meteraikan firman dalam hidup kami itu akan bertumbuh dan berbuah. Kami terus bersyafaat buat bangsa kami. Pemerintah kami terus beri hikmat Tuhan. Supaya setiap kebijakan yang diterapkan khususnya di saat-saat ini, itu bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat. Mari Tuhan pulihkanlah bangsa ini di setiap sektor. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Selamatkanlah orang-orang yang belum percaya kepada Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Damai sejahtera melingkupi kami semua. Masyarakat hidup damai satu dengan yang lainnya di kota kami, kota dan Kabupaten Bandung. Secara khusus juga buat orang-orang, para relawan yang menerima vaksin ini Tuhan, vaksin sekarang untuk COVID-19, termasuk Bapak Gubernur kami. Lindungi mereka semua, agar benar vaksin yang diciptakan ini, ditemukan ini, yang dikembangkan oleh orang-orang Indonesia, itu benar-benar mendatangkan manfaat bagi kami. Berikan juga hikmat buat TNI dan Polri
untuk tetap bertindak adil, menjaga kondusif keamanan bangsa kami. Garda terdepan kami, para tenaga medis, dokter dan perawat, banyak di antara mereka yang gugur untuk menolong pasien ini. Mari Tuhan, selamatkan mereka. Beri daya tahan tubuh yang baik. Beri damai sejahtera, sukacita saat mereka bekerja untuk menolong setiap pasien, apapun penderitaan mereka. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, dimanapun berada, yang terdampak efek dari pandemi ini Tuhan. Mereka yang dirumahkan Tuhan, mari bukakan kembali pekerjaan yang baru. Mereka yang menerima pemotongan gaji Tuhan, kami percaya tetap Tuhan mencukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mereka yang sakit, bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh tetap beraktivitas dengan penuh kedamaian karena Engkau beserta kami. Dalam ibadah-ibadah kami juga, pertemuan doa-doa kami secara online di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap berkarya bagi kami, menumbuhkan iman kami, memproses kehidupan kami, supaya kami tetap sempurna seperti yang Yesus kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga kalau kami masih dapat beribadah secara komunal. Tempat yang kami gunakan selalu Tuhan kuduskan. Bentengi kami semua yang beribadah. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Lawatan, setiap peralatan yang dipakai. Juga tuan rumah yang memberikan kami tempat kami pinjam untuk beribadah. Berkatilah anak-Mu ini, hamba-Mu ini. Dengan segala kecukupan dari Tuhan. Dan kelimpahan rohani dalam kehidupan keluarganya. Bahkan apapun pelayanan yang ia kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang berpendidikan, kuliah, sekolah, kami yang melayani, ketika kami harus tetap bertemu dengan banyak orang, Tuhanlah sumber segalanya, perlindungan kami ada dalam Engkau Tuhan. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Kami hanya menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami dan seluruh keluarga kami, bahkan jemaat Tuhan. Bawa kami sama-sama Tuhan, dibentuk oleh Engkau menjadi bejana yang indah. Supaya Engkau dimuliakan lewat kehidupan kami semua jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing, dan keluarga besar jemaat Tuhan. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.